Senang kembali ke rumah Tuhan, amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Kita bangkit berdiri, kita tutup kepala kita. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh kembali Tuhan datang ke tempat ini, berkumpul bersama-sama Tuhan, karena Engkau yang sudah menebus kami dengan darah-Mu Tuhan, dan kami bersyukur Engkau yang memberikan suatu kehidupan yang baru dalam hati kami, kehidupan baru dalam hati kami Tuhan, sehingga hasrat kami, seluruh kehidupan kami hanya terfokus kepada Engkau, dan Engkau sekarang Tuhan menjadi inti, menjadi tujuan, menjadi akhir dari kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur untuk apa yang sudah mengerjakan Tuhan. Kami tidak pernah menyesal dengan pilihan yang sudah kami buat. Dan kami bersyukur Engkau memanggil kami untuk melayani Engkau, terlebih khusus di akhir zaman Tuhan, menghidupi kehidupan kekristenan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami sangat bersyukur bisa dipilih Tuhan dari antara banyak orang untuk datang dan menghidupi Injil Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus yang sudah Kau anugerahkan dalam hati kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan kembali daripada Engkau. Tanpa Engkau Tuhan, maka manusia, usaha manusia sia-sia Tuhan, dan merupakan kekejian di hadapan-Mu. Karena itu kami menyerahkan akan seluruh keberadaan hidup kami Tuhan, peristiwa hamba-Mu Tuhan Yesus yang kecil ini. Berdoa bahwa Engkau mengurapi hamba-Mu, sehingga kata-kata yang keluar bukan dari konsep hamba-Mu Tuhan, melainkan untuk sesuai dengan kebutuhan daripada jemaat-Mu di tempat ini. Berkati mereka Tuhan, hamba mohonkan biar urapan Roh Kudus turun dan tercurah ke atas setiap hati kami masing-masing. Kami rindu semakin diperbarui, langkah kami Tuhan, hidup kami semakin berkenan ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan pemerintahan firman Tuhan dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, kita buka sebentar. Sebelum saya kembali dulu. Dan Yohanes pasal 1, jadi karena kita setengah jam pujiannya, berarti kita cepat hari ini. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 sudah populer untuk kita ini. 1 Yohanes maksud saya, maafkan saya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Baik, kita perhatikan sama-sama. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Satu lagi, Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Silakan dulu. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya kembali bisa bertemu dengan saudara, saudara, dengan Tante Luis juga. Sudah lama tidak bertemu. Ya, Tante Luis kenal saya pertama kali dari 2003 di Depok. Masih anak-anak aku dia, Tante ya. Sekarang juga masih anak-anak. Oke, jadi puji Tuhan, terima kasih. Saudara datang ke rumah Tuhan adalah karena Tuhan menarik hati saudara, amin. Tuhan yang membawa saudara kemari. Tidak peduli entah tadi ada orang tua yang maksa atau ada yang maksa, tapi yang bagaimana caranya, Tuhan yang telah mengkondisikan saudara supaya ada di tempat ini. Dan tujuannya satu, untuk saudara bisa mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mungkin ada juga datang karena sedang dengan gembala, saya sudah di sana, mungkin gembala sudah banyak berjasa, tapi yang pasti Tuhan yang membawa saudara ke tempat ini. Saya nggak tahu. Oke, jadi puji Tuhan. Tadi saya punya banyak hal yang mau saya sampaikan. Seperti biasa, saya biasa nggak khotbah lama-lama.
Kalau untuk lawan, saya khotbah itu cuma setengah jam. Jadi saudara sabar, saya rasa setengah jam, amin. Tapi kalau saudara punya kerinduan dan rasa lapar yang besar akan Tuhan, saudara bisa menarik lebih, sehingga saya mungkin bisa berbicara lebih dari setengah jam. Saudara mau? Karena untuk mendengarkan firman Tuhan biasanya 1 jam itu kalau di di gereja denominasi Protestan untuk menegur pengkhotbah yang terlalu lama khotbah itu biasanya gitu. Langsung jemaat tuh geser kakinya dibilang. Nah, itu artinya waktunya sudah selesai. Udah cukup pengkhotbah, selesaikan khotbah, ya kan? Jadi saya berharap nggak ada yang geser-geser kaki nanti. Kalau berapa lama. Nah, senang juga kembali dengan berbonar di sini. God bless you, brother. Haleluya, memberkati. Jadi saya tadi sebenarnya mau berbicara tentang kepengantaran Esther. Amin. Karena kita tahu bahwa kita adalah Esther yang kejam. Karena Esther, kehidupannya Esther itu Tuhan buat di Alkitab secara khusus adalah untuk kita. Karena Esther adalah perempuan terakhir di perjanjian lama yang diucapkan. Tidak ada lagi selanjutnya tentang perempuan. Kitab Alkitab, ya kan? Kitab Esther. Ruth, ada kitab Ruth, tapi Esther adalah perempuan yang terakhir. Tapi kita adalah perempuan juga yang terakhir, mempelai wanita Yesus Kristus. Kita adalah yang ketujuh dari Adam yang kedua. Adam yang pertama adalah membawa manusia jatuh ke dalam dosa, dan Yesus Kristus memulihkan kembali apa yang sudah dirusakkan oleh Adam yang pertama. Karena Adam yang pertama menerima bumi yang bersih, yang kekal, tanpa dosa dan sebagainya, tapi dia membawanya masuk ke dalam suatu kondisi yang berantakan, kacau balau, gelap dan sebagainya. Tapi kita bersyukur Tuhan sudah janjikan bahwa benih dari seperempuan itu akan membawa pulang kembali bumi yang rusak dari Edennya setan, akan kembali dibawa ke dalam Edennya Allah. Dan kita sekarang ada di Eden, yang ketujuh dari Adam yang kedua. Sama seperti Henok adalah yang ketujuh dari Adam yang pertama, dan Tuhan membawa dia naik. Amen. Dari 10 Alkitab sebelum Henok ada Adam, Enos dan sebagainya. Henok memiliki hidup yang paling singkat, sekitar 365 tahun. Amen. Hanya 365 tahun. Sebelum-sebelumnya adalah 800 tahun sekian, rata-rata di atas 900 tahun. Tapi dalam 365 tahun itu dia benar-benar bersekutu akrab dengan Tuhan. Dikatakan ketika dia berumur 65 tahun dia memperlakukan anaknya, lalu 300 tahun kemudian dia menghidupi hidupnya bersama dengan Tuhan. Dan Alkitab kita baca sebentar di Ibrani pasal 11. Ayat yang kelima. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Di Kejadian, kalau saudara baca di Kejadian pasal 5, tapi saya tidak berbicara tentang kepengantarannya Esther, saya mau berbicara tentang dampaknya darah bagi kita. Kejadian, ini hanya untuk pengantar saja. Kejadian pasal yang kelima. Ayat yang ke-21 dan 22. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Lagi setelah ia memperanakan Metusalah, ia memperanakan anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi di ayat-ayat sebelumnya ada 6 orang sebelum dia, ada Adam, ada Enos, ada Set, ada Mahalalel, ada Kenan, ada Yared dan sebagainya. Tidak pernah Alkitab mengatakan sekalipun di situ bahwa Allah bergaul dengan mereka. Bukan berarti mereka tidak melayani Tuhan. Mereka adalah silsilahnya Allah sendiri. Di dalam mereka juga ada gennya Allah atau benihnya Allah. Tetapi tidak dikatakan kepada generasi yang sebelum Henok bahwa Allah bergaul akrab. Amin. Kepada yang ketujuh dari Adam yang pertama, Tuhan katakan bahwa Allah
bergaul karib dengan dia. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Dan kita menghidupi kehidupan yang singkat. Bravener katakan, zaman Laodikia adalah zaman yang singkat. Tapi di zaman kita yang singkat ini, kita berharap bahwa kita akan masuk dalam pengangkatan. Kita akan menghidupi sebuah kehidupan yang bergaul akrab dengan Tuhan. Amin. Dimanapun saudara berada, saudara harus bisa hidup bergaul akrab. Karena ini adalah iman spiritual. Orang bisa bekerja tapi dia hidup akrab bergaul dengan Tuhan. Jadi puji Tuhan, saya tadi rindu berbicara untuk mengaitkan bahwa kita adalah generasi yang terakhir sebelum pengangkatan. Amin. Esther. Dan kita rindu untuk menjadi pengantara. Dan itu yang sebenarnya saya rindu dan sampaikan, tapi saya tidak terlalu didorong dan saya kurang persiapan. Tadi malam saya pulang langsung geblek sama ya Pak Martinus, dia nggak bisa tidur, dia soalnya hamba Tuhan, jadi harus melayani duluan jemaat yang datang. Nah, jadi hamba Tuhan ada sukacita, amin. Dan saya rasa sukacita seorang hamba Tuhan adalah ketika dia melakukan pelayanan, amin. Ketika dia bisa berkorban melihat jemaat yang dilayaninya bisa keluar dari apa yang menjadi permasalahannya. Jadi saya sarankan kepada saudara, kalau saudara punya masalah, jam 3 pagi, jam 4 datang aja ke rumah gembala. Jangan biarkan dia tidur. Ada yang mau jadi pengkhotbah? Pengkhotbah itu posisi paling tinggi di dunia, melebihi presiden. Pengkhotbah bisa kirim orang ke neraka atau ke surga. Dengan doktrin palsu, seorang pengkhotbah akan mengirimkan orang langsung ke neraka. Tapi dengan Roh Kudus, maka seorang bisa dikirimkan ke surga. Makanya seorang rindu bahwa pengkhotbah di tempat ini mengkhotbahkan doktrin Kristus yang benar, sehingga saudara tahu kemana saudara akan pergi. Amin. Amin. Praise the Lord. Jadi saudara berdoa untuk itu. Jadi hari ini kita rindu berbicara tentang dampak darah bagi kita. Amin. Tadi sudah kita buka Alkitabnya dari situ, bahwa di 1 Yohanes 1 ayat 1 pasal 1 ayat 9 dikatakan bahwa kalau kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita. Amin. Dan dikatakan Ia menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia akan mengampuni. Dan di Ibrani tadi dikatakan bahwa pengampunan tidak mungkin bisa datang tanpa pencurahan darah. Jadi harga sebuah pengampunan adalah korban. Kalau kita kembali ke dalam kitab Kejadian, ketika Tuhan mempersiapkan bumi ini sama seperti seorang ayah yang baik, sebelum anaknya lahir ke bumi, maka Ia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Amen. Di sini, ya, saya belum jadi bapak sebenarnya. Jadi bapak yang baik, dia mempersiapkan sesuatunya sebelum anaknya datang, sehingga nanti ketika anaknya datang, maka semuanya sudah pada posisinya. Saya rasa pada ponak melakukan hal yang sama seperti itu. Udah berapa anaknya Bu? 2, 1? 2. Puji Tuhan. Anak adalah berkat dari Tuhan. Amin. Jadi dia mempersiapkan, Allah mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga coba lihat bagaimana bumi yang hancur berantakan kemudian Tuhan ciptakan ulang. Dia mengirimkan terang, memisahkan gelap dari terang, kemudian tumbuhkan semua tumbuhan dan sebagainya. Dia buat bumi ini penuh, sehingga disiapkan sedemikian rupa, sehingga ketika anaknya muncul, maka apa yang terjadi? Adam bisa enjoy, Adam bisa menikmati, Adam tidak perlu bersusah payah, keringat dan sebagainya. Tapi Adam tidak dikaruniai kemampuan untuk mengelolanya dengan baik, bukan karena dalam dirinya, melainkan karena Allah punya rancangan dalam dirinya untuk mengeluarkan siapa dirinya. Amen? Mengeluarkan siapa dirinya. Makanya seringkali masalah dibuat adalah untuk mengeluarkan siapa dirimu, apa yang terdapat dirimu, dalam dirimu, karakter-karakter atau sifat-sifat apa yang terdapat dalam dirimu. Itulah sebabnya Tuhan izinkan manusia jatuh ke dalam dosa sehingga timbul masalah, dan Allah tidak kalut, Allah tidak panik melihat kekacauan itu. Dia senang. Hal yang sama seharusnya dengan kita sebagai orang Kristen. Ketika kita melihat masalah, dengan pertolongan Tuhan kita tidak kalut. Amin. Karena kita tahu itu hanya akan mengeluarkan yang baik dari diri kita. Yang baik. Karena kita orang Kristen. Tapi kalau kita bukan orang Kristen, maka yang baik, yang tidak baik pasti akan keluar. Ketika dia melihat masalah, maka hal yang pertama lihatnya adalah menyalahkan orang lain. Itu sudah pasti.
sifat dari orang berdosa. Orang berdosa kalau lihat di Alkitab selalu menyalahkan orang lain. Karena kenapa? Dia ingin membenarkan dirinya. Dia tahu dia tidak benar, maka paling tidak dia bisa mengalihkan perhatian orang dari dirinya sehingga dia menuding orang lain. Tapi orang Kristen ketika dia melihat masalah, maka dia akan senang karena dia akan bisa mengeluarkan atribut ilahi yang terdapat di dalamnya. Itulah sebabnya Allah bisa memunculkan dirinya sebagai Bapa, sebagai penebus, sebagai penghibur, sebagai penyembuh. Kenapa? Karena dia biarkan oleh kemauan bebas manusia. Manusia tidak diciptakan jadi robot. Sehingga dengan pilihan manusia tersebut sehingga mengakibatkan dunia rusak, maka Tuhan bisa mengeluarkan jati dirinya. Sehingga kita bisa melihat bahwa Allah itu baik, kita bisa melihat Allah itu penyembuh, kita bisa melihat Allah itu penyelamat dan sebagainya. Amin. Dan ketika manusia jatuh, Adam melarikan diri dari hadirat Tuhan. Dia melarikan diri. Ini juga adalah sifat dari seorang pendosa, lari. Makanya orang benar, saudara dan saya bertugas untuk mengejar. Amin. Saudara bertugas mengejar, saudara bertugas bersaksi, memberikan. Mungkin yang sister tidak bisa bersaksi dengan mulutnya, amin, tapi dari kehidupannya, karakternya, dari pakaiannya, dari attitude-nya, atau mungkin memberikan kata. Itu adalah usaha saudara mengejar orang berdosa, bukan memukul orang berdosa. Amin. Di gereja paling sering pukul-pukulan orang karena kawannya lihat salah, ini salah, pukul-pukulan. Saya juga mengalami dulu, itu udah sejarah bagi saya. Itu udah sejarah. Saya sudah pernah mengalaminya, dan saudara tidak bisa bilang tidak mungkin tidak seperti itu. Ada yang bilang tidak mungkin. Saya sudah mengalaminya, itu sudah pengalaman real bagi saya. Amin. Soal menyalahkan, saya tidak menyalahkan jemaat, saya menyalahkan yang bertugas di sini. Berapa yang di sini mengagumi Pak Spayu? Yang respect kalau mendengar itu, angkat tangan, jujur aja. Senang kalau dia ada korban di sini. Oh, haleluya. Jadi saya dulu sering melawan dia. Jadi yang saudara hargai sering saya lawan. Itu fakta. Amin. Kasih karunia yang dibawa kita balik. Ketika Tuhan memberikan kita pewahyuan, kita bisa mengerti kenapa itu terjadi. Praise the Lord. Jadi Adam lari, tapi Tuhan yang kaya dengan rahmat, dia datang, dia turun, dia berkorban. Kekristenan berbicara tentang pengorbanan. Kalau saudara tidak mau berkorban, jangan jadi Kristen. Amin. Karena kekristenan berbicara tentang pengorbanan, maka Allah mengorbankan dirinya. Amin. Dia pergi mengambil seekor anak domba, menyembelihnya, memberikan pakaian. Amin. Dia sudah membentangkan akan rencananya. Apa yang Tuhan kerjakan pertama kali adalah sempurna dan mutlak, tidak pernah bisa diganggu-gugat. Itu akan terus dia ulangi, itu akan terus dikerjakan. Maka caranya yang pertama adalah cara yang benar. Maka caranya yang pertama adalah mencurahkan darah anak domba. Untuk apa? Pengampunan. Tapi Adam tidak minta ampun, tapi Tuhan berinisiatif memberi pengampunan, menunjukkan jalan kepada kita apa yang akan kelak dikerjakannya di Kalvari. Rasulullah, tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan. Dan saya berbicara, jangan lupa judulnya adalah dampak darah bagi kita. Ya kan, kita harus mengerti kenapa Yesus mati di Kalvari. Kita harus mengerti apakah darah itu untuk saya. Kita harus mengerti kenapa rencana Allah seperti itu, supaya kita tidak dibingungkan dengan keagamaan yang kita miliki, dengan kekristenan yang kita miliki. Kita tidak mengerti kita kenapa kita jadi orang Kristen. Kita berpikir kadang-kadang bahwa itulah memberikan korban ke gereja. Kita pikir itulah soal berpakaian yang baik. Kita berpikir itulah soal senyum, baik, sopan dan sebagainya kepada orang Kristen yang lain atau kepada orang lain menjadi terang atau mungkin melakukan yang terbaik, datang ke gereja dan sebagainya. Kita berpikir seperti itu. Bukan. Ada suatu kuasa di dalam diri kita yang membuat kita mengerjakan itu. Tapi yang seringkali dilakukan orang adalah mereka mengabaikan kuasa tersebut, tapi mereka cenderung kepada melakukan ritual-ritual itu tanpa kuasa. Dan itulah orang-orang yang muncul di akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 5. Kalau saya tidak salah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Mereka memungkiri kuasa yang membuat mereka melakukan hal-hal tersebut, manifestasi luar ini. Kita orang Kristen, saya percaya adalah orang yang baik. Tidak ada orang yang baik, yang paling baik dari orang Kristen.
Tidak ada. Saudara tidak bisa menemukan. Amin. Orang Buddha bisa tidak tega membunuh nyamuk katanya atau sebagainya. Tapi kemarin di Myanmar bunuh-bunuhan juga, ya kan? Orang Buddha itu, ya kan? Hanya orang Kristen yang mengajarkan tidak membunuh. Semua agama lain membunuh. Selain orang Kristen, Buddha membunuh, Muslim membunuh, Hindu membunuh, semua agama lain membunuh. Hanya kekristenan yang mengajarkan tanpa dipikirin, berikan bimbingan. Amin. Jadi mereka memungkiri kuasanya. Mereka pikir ini hanyalah sekedar lahiriah. Akhirnya mereka menjalankan, datang ke gereja, membayar perpuluhan, membayar persembahan dan sebagainya. Mereka berpikir dengan memberikan semuanya itu dengan baik, maka Tuhan akan menghormati perbuatan mereka dan memberikan mereka akses atau jalan masuk ke surga. Tidak. Kekristenan tidak berbicara seperti itu. Amin. Kekristenan berbicara tentang pengorbanan. Amin. Roh yang sama yang dalam Kristus akan juga dalam diri kita. Kalau itu tidak ditemukan di dalam diri kita, maka semua usaha kita, perbuatan kita useless, tidak berguna. Kita bisa menginjili orang dan lewat pelayanan kita banyak orang bertobat. Tapi kalau kita tidak memiliki roh Kristus atau darahnya Kristus di dalam diri kita, useless. Makanya banyak yang percaya muncul orang-orang seperti itu. Amin. Alkitab katakan di Matius 7, apa yang terjadi kepada orang-orang ini? Mereka bernubuat, mereka berkhotbah, mereka bersaksi, menyembuhkan, membangkitkan orang, tapi Tuhan tolak mereka karena mereka memungkiri kuasanya. Mereka mereka melewatkan akan darah itu. Sekalipun mengklaim mereka ada di dalam darah itu. Dan ini yang tidak itu kita lakukan. Kita hidup di akhir zaman. Generasi, saudara harus tahu dengan pasti, sama seperti saudara bisa menelusuri silsilah saudara secara fisik sampai kepada keturunan saudara. Di rumah saya secara fisik bapak saya bikin toga Sipanggora. Saya tahu saya keturunan ke-16. Kalau secara fisik mereka bisa menelusurinya ke belakang, secara rohani terlebih lagi. Amin. Karena darah itu berbicara. Darah itu di dalam hatimu memberi kesaksian bahwa kamu adalah keturunannya. Ibrani pasal 12, tolong. Ayat 24. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah kemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Darah itu bisa berbicara. Darah itu bisa berbicara ke dalam hatimu dan mengatakan kepadamu bahwa kamu berasal dari Dia, adalah bagian dari Dia, bagian dari Juru Selamat, bagian dari Jehovah itu sendiri. Dan kita tahu bahwa darah itu sudah dicurahkan di Kalvari 2000 tahun yang lalu. Sekarang tidak ada yang bisa melihat darah itu kan? Amin. Tidak ada yang menyimpan ketika darah Yesus di Kalvari tetap lalu tampung, tutup, ditunjukkan kepada saudara lalu dioleskan ke. Nggak ada kan? Ada kita di sini yang punya darah yang secara lahiriah dioles ke dahi kita. Oh, saya punya darah Yesus. Ada? Ya kan? Karena perjanjian lama Tuhan katakan kepada Musa, oleskan darah di ambang pintu. Kepada mereka dikasih darah yang benar-benar darah, cairan. Oleskan. Sekarang kepada kita, kalau kita bilang darah Yesus, mana darah Yesus? Orang Muslim bilang, kamu bilang darah Yesus, mana darahnya? Mana darahnya? Tapi saudara tahu saudara punya darah itu. Amin. Saudara tahu saudara punya darah itu. Karena di dalam darah ada kehidupan. Di perjanjian lama, ketika seseorang berdosa, Tuhan membuat sebuah hukum. Datang seseorang bawa anak domba, lembu, sapi atau apapun itu, lalu mereka akan datang kepada imam. Amin. Si imam akan memeriksa korban yang dibawa. Karena orang berdosa tidak bisa menyelamatkan orang berdosa. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan. Maka Tuhan membuat sebuah pengganti, anak domba. Nah, imam akan memeriksa anak domba ini. Semuanya tidak boleh ada cacat. Semuanya harus sempurna. Ekornya, matanya tidak boleh juling, tidak boleh kate, ya kan? Tidak ada yang cacat. Semuanya harus sempurna. Dan ketika imam memeriksa dari kepala sampai kakinya, maka layak kemudian dikorbankan. Setelah dinyatakan layak oleh imam dikorbankan, maka yang punya korban akan datang menaruh tangannya sebagai petunjuk, perwakilan bahwa dia mengatakan
domba ini tidak berdosa, aku seharusnya mati, tapi sekarang domba ini yang mewakili aku. Domba ini yang mewakili aku. Sehingga domba ini mati menggantikan tempatku. Lalu anak domba itu akan disembelih. Amin. Yang disembelih gak enak kan? Pasti dan itu sangat mengerikan. Penyembelihan adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Kalau saudara pernah melihat hewan disembelih, Yesus Kristus di Kalvari lebih daripada penyembelihan yang pernah saudara bayangkan. Saudara tidak pernah bisa membayangkan derita, sakit yang ditanggungnya. Karena permasalahannya bukanlah kepada orang-orang yang membunuh dia, tapi permasalahannya kepada orang-orang yang kepada siapa dia mati. Untuk dosa-dosa orang inilah dia sangat menyesalinya, sehingga dia memberikan nyawanya sebagai tebusan. Nah, di Perjanjian Lama, ketika orang berdosa datang, maka darah itu untuk sementara menutupi dosa mereka. Tapi ketika mereka keluar dari bait suci, keinginan mereka untuk berbuat dosa itu masih ada. Kalau tadinya pencampur, kalau tadinya penjahat, pencuri dan sebagainya, ketika mereka memberikan korban, ya Tuhan bersihkan, Tuhan ampuni, amin. Tuhan bersihkan, Tuhan ampuni. Tapi ketika dia keluar dari sana, keinginan yang sama masih di situ. Apa penyebabnya? Karena tidak ada perubahan hidup. Di dalam darah ada kehidupan, amin. Darah dari anak domba ini, kita tahu bahwa domba tidak punya jiwa. Sehingga jiwa dari domba itu tidak bisa kembali ke kita karena dia tidak punya jiwa. Apa yang terjadi sehingga darahnya hanya menutupi dosa kita, tapi orang itu masih tetap sama kondisinya, masih tetap orang berdosa yang sama, masih tetap orang berdosa yang sama. Makanya Tuhan kirimkan Yesus Kristus, anak domba Allah yang sempurna. Kalau di Perjanjian Lama Tuhan hanya berikan bayangan akan apa yang dikerjakan di Kalvari, di dalam Kejadian bagaimana Allah menyembelih seekor anak domba untuk Adam, maka di Kalvari adalah Allah sendiri yang menyembelih anak dombanya untuk anak-anaknya yang lain. Amin. Permasalahannya adalah bahwa darah Yesus, dia punya jiwa, dan darah itu tidak hanya menutupi dosa kita, tapi mengampuni, menghapuskan. Bagaimana cara menghapuskannya? Dengan cara kehidupan yang sama yang terdapat dalam darah itu akan kembali kepada si penyembah yang membawa korban. Dan kita dengan iman menumpangkan tangan kepada anak domba Kalvari, dia mati menggantikan kita. Dengan iman maka kita juga akan menerima darah kehidupan yang sama yang terdapat dalam darah itu. Dan ketika kehidupan Yesus yang sudah dipecahkan di Kalvari sehingga keluar dari dalam darah itu, maka itu sekarang bisa masuk ke dalam penyembah. Itulah yang membuat jiwa kita berubah. Amin. Jiwa kita yang lama mati, maka sekarang jiwa Yesus Kristus yang terdapat dalam darah itu yang dicurahkan bagi kita sekarang pindah ke kita. Sehingga dengan kata lain sekarang kita menghidupi kehidupannya Yesus Kristus. Maka ketika orang yang menyembah datang dan memegang kepada korban Yesus Kristus dan tahu dengan iman dia meletakkan dirinya ke dalam darah itu, maka dia pasti pulang dengan sifat yang berubah. Dia tidak akan sama lagi. Kalau dia dulunya penjahat, maka dia tidak akan pernah menjadi, karena darah atau kehidupan yang terdapat dalam Yesus sekarang sudah hingga kepada kita. Amin. Sehingga kita tahu bahwa keinginan kita, semua kejahatan kita, semua apapun dosa kita, kita tahu bahwa darah itu punya dampak kepada kita ketika kita menghidupi manifestasi yang sama dengan apa yang dikerjakan, dilakukan. Amin. Saya akan kasih tahu salah satu contoh. Ini ayat yang saya sangat suka. Di Yesaya. Kita tahu bahwa kehidupan yang terdapat dalam darah itu adalah Roh Kudus. Amin. Tidak diragukan. Kalau dulu zamannya Musa mereka disuruh menghapuskan darah itu di atas ambang pintu, maka sekarang Tuhan tidak minta kita untuk menaruh darah Yesus ke dahi kita, tapi meminta supaya kehidupan yang terdapat dalam Yesus ada juga terdapat dalam diri kita. Dan Tuhan katakan, ketika aku melihat tanda itu, maka aku akan lalu darimu. Yesaya pasal 9. Ya. Lalu aku mendengar dia berseru, ini salah satu
satu tanda bagi saya, orang yang penuh dengan Roh Kudus. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring, maju kemari hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Kita tahu bahwa Allah sedang siap untuk mendatangkan penghukuman ke bumi ini. Amin. Kita tahu bahwa Allah, sepasti saudara ada seperti saudara memakai pakaian sekarang, maka pasti Tuhan akan mengirimkan penghukuman ke atas bumi. Segera. Ayat 2. Oke. Lihat 6 orang laki-laki. Saya tidak akan bacakan ini, 3 aja langsung. Oke. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Ayat 4. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem. Yerusalem, kita adalah Yerusalem secara rohani. Dan tulislah huruf T. Kalau dalam bahasa Inggris katakan taruh tanda, mark, and set a mark upon. Taruh tanda, tidak dibikin huruf T atau saya kan tahu jenis tanda apa. Dan tulislah huruf T pada dahi orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang dilakukan sana. Jadi Tuhan perintahkan sebelum Israel dimusnahkan, maka Tuhan perintahkan kepada mereka untuk memberikan tanda kepada orang yang berkeluh kesah. Berkeluh kesah bukan kepada orang berdosa, tapi Tuhan yang selalu meminta pengampunan. Berikan pendamaian kepada Yerusalem. Berikan pendamaian kepada, kirimkan firman-Mu ke Yerusalem. Ayat 5. Dan kepada yang lain-lain, aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Jadi bagi orang yang punya tanda di dahinya, mereka lalu dari hukuman. Tetapi orang yang tidak punya tanda, maka mereka akan terkena penghakiman. Ayat 6. Orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang tandai dengan huruf T itu, jangan singgung dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di tempat bait suci. Dimulai dari sini. Saudara bayangkan kalau pengkhotbah tidak memiliki tanda di sini, bagaimana dengan jemaatnya? Apakah mungkin mereka juga menerima tanda? Itulah pentingnya kita berdoa untuk pengkhotbah. Itulah pentingnya pengkhotbah juga untuk menyerahkan hatinya kepada Tuhan, supaya memastikan bahwa dia akan memberikan tanda yang sama kepada pendengarnya. Amen. Lalu mereka mulai dari tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Ayat 7. Kemudian firman-Nya kepada mereka, najiskanlah bait suci itu dan penuhlah pelataran-pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Pergilah, mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Ayat 8. Sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati, waktu itu aku tinggal di belakang, aku sujud dan berseru, kataku, aduh Tuhan Allah, apakah Engkau memusnahkan seluruh sisa Israel dalam mencurahkan amarahmu atas Yerusalem? 9. Oke, saya tidak akan lanjutkan di sini. Jadi di sini Tuhan memberikan perintah ini. Jadi apa yang terjadi? Ketika seseorang menerima tanda itu, maka dia akan bisa menjadi pengantara. Dan yang sangat penting di zaman ini, sebelum pemusnahan terjadi, ada pengantara. Sama yang seperti yang dikerjakan oleh Abraham kepada Lot. Amen. Ketika dia menerima pewahyuan akan anak manusia pada zamannya, bagaimana Elohim datang dalam daging, menyatakan rahasianya kepada dia, tidak ada satupun yang disembunyikannya daripada Abraham, karena Abraham disebut sebagai sahabatnya Allah. Kita sebagai mempelai wanita, sahabatnya Allah adalah istrinya. Amin. Sahabat seorang laki-laki adalah istrinya. Abraham adalah istrinya Allah. Kita bicara secara spiritual. Amin. Dia adalah mempelainya Adam, Allah, sehingga tidak ada apapun yang Tuhan sembunyikan. Dia bentangkan semuanya. Dia bentangkan rahasia dari kitab Kejadian. Amin. Dia bentangkan rahasia tentang 7 zaman gereja kepada Abraham. Praise Lord. Dia bentangkan rencana penghukumannya kepada Sodom, kota yang berpantai. Hal yang sama sudah kita alami di zaman ini. Bagaimana Nabi sebelum dia selesai menutup khotbah, dalam khotbah memilih seorang mempelai wanita, dia mendatangkan hukuman kepada Los Angeles. Amin. Saya percaya dengan nubuatan itu. Sekali lagi anak manusia dinyatakan kepada kita di akhir zaman ini, dan Abraham memberikan hatinya konsentrasi untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di Sodom. Dia
waktu itu khotbah. Saya khotbahkan tentang the value of you, nilai dari dirimu. Amin. Kita ini sangat bernilai, sama bernilainya dengan Allah sendiri. Saya berikan contoh, kalau saudara menemukan jam di toko seharga 25 juta, saudara punya uang 25 juta, mana? Dan saudara membeli jam itu, mana yang berharga bagi saudara? Jam itu atau uang itu? Tentu jam itu, amin. Karena kalau uang itu yang berharga bagi saudara, saudara akan simpan uangnya, nggak pedulikan dengan jamnya. Tapi karena saudara menganggap jam itu sangat berharga, sehingga saudara merelakan semua yang di kantong saudara membelinya. Hal yang sama Tuhan kerjakan untuk kita. Bagaimana Ia mengorbankan anaknya di Kalvari untuk saudara, untuk saya, amin. Dia sangat ingin untuk membeli saudara, sehingga Dia merelakan anaknya yang tunggal. Begitulah betapa berharganya saudara. Dan ingat, rencana penebusan itu tidak berhenti sampai di sini. Itu bergulir terus. Makanya ketika matahari absen, maka bulannya bersaksi, memberikan terang. Amin. Ketika Kristus sudah pergi meninggalkan bumi 2000 tahun yang lalu, maka rencana selanjutnya diberikan kepada gereja. Gerejalah yang melanjutkan pekerjaan Kristus di bumi sebagai perwakilannya, mengerjakan hal bagaimana? Hal yang sama yang Kristus kerjakan 2000 tahun yang lalu. Bagaimana Ia mati untuk saudara? Amin. Maka saudara akan melanjutkan hal yang sama sampai dengan saat ini. Misteri rencana pelayanan keselamatan yang sama. Amin. Karena ketika darah itu sudah ada pada kita, kehidupan dalam darah itu ada pada kita, maka kita akan melakukan pekerjaan yang sama. Tuhan berkata, sesungguhnya kamu juga akan melakukan pekerjaan yang sama, seperti yang telah kukerjakan. Dan Tuhan katakan, kalau aku mengerjakan ini, aku yang adalah guru dan teladanmu, maka kamu juga wajib melakukannya. Amin. Maka kita lihat, ketika darah ini benar-benar sudah memiliki dampaknya kepada kita, maka kita akan melihat kehidupan yang sama sekarang bergulir kepada kita. Sehingga saudara tahu kenapa saudara mengerjakan hal itu. Amin. Karena di kitab Kejadian, ketika darahnya Habil dicurahkan, dibunuh oleh Kain, maka darah itu berseru. Berseru untuk apa? Amin. Darah Habil berseru. Tapi di sini tadi kita bacakan di Ibrani bahwa darah Kristus berseru lebih kuat daripada darahnya Habil. Darahnya Habil hanya menuntut pembalasan. Darah ganti darah, mata ganti mata, hidung ganti hidung, nyawa ganti nyawa. Dia menuntut pembalasan kepada Kain abangnya. Sekalipun dialah Kristen, sekalipun dialah gennya Allah di zaman itu, tapi Kristus, dia memiliki darah yang berbicara lebih kuat daripada darahnya Habil. Karena dia tidak menuntut pembalasan, tapi darahnya bisa mendatangkan pendamaian. Amen. Kehidupannya bisa mendatangkan pendamaian. Hal yang sama. Bukankah kita katakan kehidupan saudara, dirimu bisa mendatangkan pendamaian? Apa yang terjadi ketika saudara melihat orang diselamatkan? Makanya saya katakan tadi seorang hamba Tuhan seperti gembala. Sukacitanya adalah ketika orang melihat dibebaskan dari masalah yang mengikat dia. Tidak peduli harga apa yang harus dibayar untuk melihat itu. Kalau ini tidak dimiliki oleh seorang hamba Tuhan, maka dia akan punya motivasi yang lain untuk berdiri di sini. Kalau saudara tidak memiliki motivasi yang sama sebagai orang Kristen, melihat orang lain diselamatkan, maka saudara punya motivasi yang lain untuk menjadi orang Kristen. Amin. Praise the Lord. Untuk itulah kita dipanggil, untuk menghidupi kehidupan yang sama seperti Kristus. Sehingga kita tahu kita bukan orang Kristen. Di zaman ini banyak orang Kristen ketika berdebat dengan Muslim, Alkitabnya sendiri nggak tahu di sini. Sedih, sangat sedih. Tapi kita tahu bahwa Tuhan menyadarkan kepada orang yang khusus, amin, spesial. Keselamatan dikhotbahkan kepada semua orang, tapi kita tahu keselamatan tidak diwarisi oleh semua orang. Sama halnya seperti kesembuhan dikhotbahkan kepada semua orang, tapi tidak semua orang bisa disembuhkan. Amin. Hanya bagi mereka yang memperoleh kasih karunia. Alkitab katakan, bukan kamu yang datang kepadaku, melainkan Bapakku yang menarik. Amin. Bukan karena kuat gagah kita,
Jadi kita lihat sekarang, kita bertanggung jawab untuk datang ke Kalvari dan melihat apakah darah itu berdampak untuk saya. Apakah darah itu menghasilkan kehidupan yang sama seperti saya dulu atau sama dengan korban saya. Itulah yang harusnya kita lihat. Karena kita berbicara tentang Yesus, darah Yesus, tapi kehidupan kita menceritakan hal yang lain dari apa yang kita bicarakan. Disinilah permasalahan sering terjadi. Dan akibatnya adalah itu akan menjadikan Sodom dan Gomora. Amerika adalah negara Kristen, dibangun di atas kekristenan sebagai negara Kristen, tapi mereka menolak akan darah itu, akan kehidupan dan darah itu, maka mereka menjadi sebuah negara yang penuh dengan kenajisan, menjadi sarangnya iblis. Kita Wahyu katakan, mereka menjadi tempat binatang-binatang yang najis. Hal yang sama kepada saudara, ketika saudara datang kepada Kristus, amen. Saudara tidak menghidup kehidupan yang sama. Lihat kehidupan apa yang saudara kerjakan. Orang yang paling munafik yang ada dalam dunia adalah orang yang tahu kebenaran tapi tidak bisa menghidupi. Amin. Dan ingat, saya tadi khotbahkan bahwa darahnya Habel tidak bisa seperti darahnya Kristus. Darahnya Kristus bisa berbicara yang kuat. Karena kenapa? Dia bisa mendamaikan. Itulah sebabnya pengkhotbah, saya rindu khotbah saya tidak datang untuk seperti darahnya Habel. Kamu begini. Perempuan harus rok panjang, laki-laki harus rok. Laki-laki nggak merah ya. Perempuan rok panjang dan sebagainya. Berikan dia kehidupan Kristus, maka otomatis kehidupan Tuhan akan berubah. Amen. Itulah sebabnya. Makanya seorang Kristen yang sudah memperoleh pewahyuan akan darah itu, seorang tak perlu bujuk-bujuk ke gereja. Easy. Amen. Seorang tak perlu capek-capek khotbahkan tentang perburuhan dan sebagainya. Natural. Karena dia tahu sekarang kehidupannya adalah bagian dari rencana keselamatan Allah. Dia bisa menyadari akan kehidupannya sangat berharga. Tanpa dia yang lain tidak diselamatkan. Makanya dia akan ambil bagian dalam segala hal untuk bisa mensupport kelangsungan kehidupan Kristen. Karena sekarang dia tahu bahwa dia adalah perwakilan Kristus di bumi. Dia bisa melihat kehidupan yang sama dalam Kristus sekarang dalam dirinya. Kristus sudah dipaksa ke Kalvari, brother and sister. Di Taman Getsemani, Roh Kristus sudah meninggalkan, Roh Allah sudah meninggalkan Kristus. Dia pergi ke Kalvari dengan kemauannya sendiri. Amen. Di Kalvari dia bergumul kepada Tuhan. Tuhan, sekiranya lalukan cawan ini. Kayu ganda menjadi. Tuhan lalukan. Dia mengerti misteri apa yang disimpan di dalam jiwanya. Bahwa kalau dia tidak melakukan pekerjaan ini, maka semua di dunia binasa. Amin. Hal yang sama, saudaraku. Ada orang yang bergantung kepada saudara. Saudara hanya mungkin tidak tahu, tapi saya mau beritahu kepada saudara. Amin. Bagian kecil apapun yang saudara kerjakan melalui Kristus akan sangat besar nilainya bagi tubuh mempelai wanita. Berapa yang sini yang masih mendoakan orang-orang yang lain? Tuhan selamatkan orang berdosa. Saudara sudah lupa untuk mendoakan. Dan something wrong. Jeremia tadi, Yeskiel tadi. Mereka berkeluh kesah. Mereka bergumul kepada Tuhan, bukan berkeluh kesah kepada saudara, enggak. Tuhan ampuni bangsa ini, Tuhan ampuni Yerusalem, Tuhan ampuni kami. Tuhan, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin. Tapi tiba waktunya tidak dengarkan. Orang-orang telah menolak mereka, maka Tuhan datang bergumul. Sebelum Tuhan bisa mendatangkan kehakiman, Tuhan kirimkan pedangnya. Saudara dikirimkan di sini sebagai tanda saksi terakhir kepada dunia ini sebelum dunia dimusnahkan. Dan saudara harus melihat, tidak peduli sekecil apa kelompok ini. Saudara harus melihat nilaimu. Kita belajar melalui pesan apa yang mereka alami, apa yang mereka terima. Amin. Kita tahu apa nilai pesan ini bagi kita. Ini bukan gereja yang lain, bukan denominasi yang lain, bukan program yang lain. Ini adalah kehidupannya Kristus. Karena suara itu memberikan kesaksian kepada saudara. Kita tahu bahwa Tuhan bersuara zamannya Paulus lewat Paulus. Amin. Di zamannya Irenaeus lewat Irenaeus. Di zamannya Martin lewat Martin. Zamannya Kolumba lewat Kolumba. Zamannya Luther lewat Luther. Di zamannya Wesley lewat Wesley.
Tuhan menyampaikan suaranya kepada gerejanya, untuk gereja dipanggil sesuai dengan firman Tuhan. Dan di akhir zaman kita tahu bahwa tidak ada utusan yang lain selain William Branham. Karena bagi kita bangsa kafir hanya diberikan 7 zaman gereja, tidak ada 8. Setelah zaman gereja yang ke-7 selesai, maka kita tahu waktunya finish, Injil akan kembali ke Yerusalem. Amin. Kalau saudara tidak yakin bahwa Branham adalah suaranya Allah di akhir zaman ini, maka saudara tahu bahwa ini adalah denominasi yang lain bagi saudara. Bagi saya, Branham adalah suaranya Allah di bumi. Dan ini bukan denominasi yang baru yang didirikan oleh William Marion Branham. Ini adalah rencana selanjutnya dari apa yang sudah dibentangkan. Karena pekerjaannya sekarang disisakan bagi kita. Dan saudara punya kewajiban untuk melakukan hal yang sama. Amin. Saudara bisa mengerti apa dampak darah bagi saudara? Dia bisa membuat saudara berubah. Amin. Sehingga saudara tidak mengingat lagi, tidak sama lagi. Saudara bisa bandingkan kehidupan saudara yang lama sebelum saudara terima Kristus dan setelah saudara terima darah itu. Tapi kalau tidak sama, saudara perlu berlutut sungguh-sungguh kalau saudara mengharapkan pendamaian yang benar dari Tuhan. Kalau saudara mengharapkan darah yang benar untuk mengampuni. Karena tadi kita mengaku dosa kita, kita diampuni. Tapi tanpa darah itu dikenakan kepada kita, tidak ada pengampunan. Karena Tuhan hanya mengampuni anaknya. Tuhan tidak bisa mengampuni orang lain. Tuhan hanya bisa mendamaikan keluarganya. Amin. Tuhan yang mengampuni, pendamaiannya hanya untuk keluarganya. Saya tidak bisa maafkan orang lain. Saya bisa maafkan keluarga saya. Saya terima keluarga saya. Sesalah apapun mereka, saya akan terima mereka kembali. Saya tidak bisa terima orang lain kepada saya. Tidak bisa bergabung dengan keluarga saya. Amin. Tidak bersalah aja mereka tidak bisa bergabung dengan saya. Dan kita bergabung dengan Kristus oleh Rohnya. Rohnya terdapat dalam darahnya. Praise the Lord. Dan darahnya itu akan membuat kita, kehidupannya itu akan membuat kita memiliki kehidupan yang lain. Amin. Praise the Lord. Coba saya lihat lagi di sini. Sudah habis kali senjatanya. Doakan saudara, itu saja yang saya sampaikan. Sederhana. Saya berharap seorang ambil bagian dalam hal itu. Saya tidak punya keinginan lain. Saya rindu seorang melanjutkan pekerjaan bersama dan dalam pikiran Tuhan. Karena kita dipanggil untuk hidup yang sama. Maka kita katakan tadi kekristenan berbicara tentang pengorbanan. Amin. Untuk sementara waktu saudara akan ditolong. Tapi ketika saudara sudah bertemu dengan Kristus, maka saudara